Halo guys, selamat malam. Apa kabar kalian di malam hari ini? Harap kalian dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Dan bagi kalian yang sedang sakit, doakan semoga cepat sembuh agar kita bisa sama-sama pantau terus perkembangan info-info terkini. Oke guys, di malam hari ini, gua kembali hadir nih untuk mengupdate terkait dengan informasi-informasi tersebut, di mana di malam hari ini guys ada informasi yang sangat mengejutkan dan sangat miris ya, terjadi di negara ini. Dan kembali masyarakat atau ya masyarakat Indonesia dalam hal ini, khususnya gua gitu kan, merasa sedih dan ternodai, bukan ternodai ya, tersakiti tersakiti oleh ulah atau oknum dari lembaga tersebut guys ya. Oke guys, sebelum ke informasinya, gua bacakan dulu nih, ada tweetan dari Bapak Joko Widodo, akunnya Pak Joko Widodo, di 10 jam yang lalu ya, di mana hampir 2 juta orang Indonesia masih memilih berobat ke luar negeri setiap tahun. Kurang lebih 1 juta ke Malaysia, 750.000 ke Singapura, sisanya ke Jepang dan Amerika serta Jerman dan lain-lain. Gara-gara hal ini kita kehilangan devisa sebesar 165 triliun rupiah karena modal keluar. Wow guys, ini perlu ditelaah nih, kenapa? Perlu diintrospeksi lah ya dalam hal ini ya. Kenapa masyarakat Indonesia lebih 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 cenderung berobat keluar daripada di dalam ya? Berarti kan ada sesuatu guys yang menjadi permasalahan di dalam pelayanan kesehatan. Seperti yang gue sampaikan tadi guys, ini ada informasi berita sangat miris ya, berhubungan dengan medis ya, dan sangat bertolak belakang, bukan bertolak belakang ya. Sebagai bukti ya, apa yang disampaikan Pak Jokowi ini ya benar adanya gitu kan, dan ini ada kasus yang terjadi baru-baru ini ya, di mana kita lihat di akunnya si Detik Jabar guys ya. Detik Jabar nih pada Senin tanggal 6 Maret 2023 jam 15.35 waktu Indonesia Barat. Di sini disebutkan bahwa ibu hamil meninggal usai ditolak RSUD di Subang. Wow guys, kembali terjadi lagi guys penolakan ya. Ini kadang gua heran nih pada rumah sakit umum lah ya, kenapa gitu kan, dengan kondisi pasien kritis masih sempat juga dan tega gitu kan untuk menolak pasien tersebut ya. Luar biasa. Apalagi kalau misalkan ibu hamil kan udah maksudnya emergensi ya, bisa langsung ditangani dan tidak perlu lagi untuk menanyakan rujukan atau apa gitu kan. Dan kalau gua simak sekilas ya, tadi gua baca di sini lebih mementingkan administrasi dibanding nyawa gitu kan, dan ini seolah-olah nyawa kita tuh tidak ada artinya gitu kan, lebih berarti administrasinya daripada nyawa seseorang ya. Oke guys, kita baca guys ya. Subang, seorang ibu hamil asal kampung Citombe, desa Buniara, kecamatan Tanjung Siang, Kabupaten Subang, Jawa Barat, dikabarkan meninggal dunia diduga tak ditangani oleh Rumah Sakit Umum Daerah Ciereng, Subang. Wow guys nih, aduh, miris gua bacanya nih. Hilangnya nyawa ibu hamil atas nama Ibu Kurnaisih 39 tahun tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 16 bulan 2 2023. Bulan 2 kejadiannya ya. Malam lalu. Saat itu Kurnaisih dan kandungannya yang sudah berusia 9 bulan itu hendak melahirkan di Rumah Sakit Umum Ciereng, Subang. Menurut penuturan dari suami korban, Juju Junaidi, 46 tahun, kejadian itu berawal ketika istrinya mengalami kontraksi saat masih berada di rumah. Namun, kondisinya yang terus-menerus mengalami penurunan, pihak keluarga pun sontak membawa korban ke Puskesmas Tanjung Siang untuk penanganan awal. Sudah drop waktu masih di rumah tuh, saya langsung bawa ke puskesmas, terus sama masih gitu, gimana nih maksudnya? Sudah drop waktu itu, sudah drop, mungkin sudah drop ya waktu masih di rumah, dan langsung saya bawa ke puskesmas, terus tidak ada perubahan, akhirnya dibawa langsung ke rumah sakit umum
Subang, ujar Juju kepada wartawan Senin tanggal 6 bulan 3 2023. Sesampainya di rumah sakit, istrinya sempat diterima oleh instansi gawat darurat atau IGD. Namun, ketika akan masuk ke ruangan politeknik anak Ponek untuk mendapatkan tindakan, malah ditolak dengan alasan pihak RSUD Ciireng yang belum menerima rujukan dari pihak Rumah Sakit Tanjung Siang. Nah ini dia guys nih, aduh bahaya nih, koordinasi yang tidak sehat dan tidak benar ini ya. Waktu di IGD emang masih diterima, tetapi waktu dipindahkan ke ruang anak langsung ditolak katanya. Belum ada konfirmasi dari rujukan Puskesmas Tanjung Siang mah. Nah, kayak gitu aja di kronologisnya. Kayak gitu kronologisnya katanya. Setelah ditolak oleh RSUD Ciireng dengan kondisi yang kritis, Juju dan keluarga pun akhirnya membawa sang istri ke rumah sakit di Bandung. Namun saat dalam perjalanan istrinya tersebut pun meninggal dunia bersama dengan anak yang berada di dalam kandungannya. Innalillahi, Masya Allah, Indonesia ya sampai segininya ya. Di sisi lain Pak Jokowi nih mengeluhkan gitu kan dengan mengeluhkan banyak pasien yang berobat ke luar negeri. Ya pantas gitu kan dengan kondisi pelayanan yang seperti ini ya kita juga menjadi tanda tanya gitu kan, dan ini perlu dibenerin gitu kan. Nah, semoga aja nih Pak Jokowi mendengar dan menyimak gitu ya konten ini dan menjadi masukan buat beliau gitu kan. Apa yang disampaikan sama beliau itu juga terbukti dalam artian ya itulah pelayanan medis di Indonesia sangat minim sekali gitu kan guys ya. Ini buktinya kan, ini bukan terjadi hanya kali ini aja, mungkin sering terjadi yang gua dengar ya seperti itu ya di beberapa tempat tentunya. Setelah ditolak, tidak ada tindakan sama sekali di RSUD Ciireng. Langsung ada saya bawa ke Bandung sama ibu bidan puskesmas pakai ambulan puskesmas Tanjung Siang. Padahal kan diantar sama bidan puskesmasnya nih ya. Kenapa ya? Ini RSUD segini apa namanya? Segini teganya gitu ya. Aduh luar biasa nih, gua jadi kesel juga ini ya. Istri saya sudah tidak kuat dan meninggal duluan waktu mau ke rumah sakit di Bandung, ungkapnya. Mengetahui akan adanya kejadian tersebut seperti itu, RSUD Ciireng Subang, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Subang, Dr. Masih buka suara. Masih menuturkan pihaknya sudah meminta klarifikasi langsung dari pihak RSUD Subang terkait dengan kasus tersebut yang hendak melahirkan di RSUD Ciireng. Maksi pun menyesalkan atas kasus penolakan RSUD Subang yang menyebabkan hingga korban meninggal dunia. Mungkin tidak cukup menyesal ya Pak Maksi ya. Mungkin Pak Maksi juga harus banyak turun ke lapangan. Ini kasus-kasus seperti ini sering terjadi ya. Bukan hanya yang melahirkan, tapi yang sakit biasa pun ya seperti ini banyak gitu kan ya. Entah itu yang antriannya yang mengambil dari subuh ngantrinya gitu kan saking banyaknya gitu ya, sehingga ya pelayanannya pun juga ya begitulah. Apalagi kalau misalkan dokter tahu ya pelayanan dan menggunakan BPJS ya udahlah tanpa diperiksa, cuma ya begitulah, kalian juga tahu lah ya guys. Tidak perlu diungkapkan lah ya. Terkait kematian ibu dan bayinya di Tanjung Siang, saya secara pribadi maupun atas nama Dinas Kesehatan menyampaikan rasa bela sungkawa dan keprihatinan yang mendalam. Tidak cukup itu Pak Maksi ya. Pak Maksi harus segera memperbaiki semuanya dan harus bertanggung jawab dalam hal ini ya. Karena Dinas Kesehatan berada di bawah Anda gitu kan ya. Kami juga memohon maaf atas pelayanan kepada masyarakat yang belum optimal dan sesuai dengan ekspektasi masyarakat, ungkapnya. Nah, itu basi Pak Maksi ya. Selalu seperti itu ya. Kalau gua lihat ya yang namanya RSUD ya pelayanannya ya minim lah dibanding dengan rumah sakit swasta lainnya lah ya. Maksi juga menjelaskan saat kejadian kapasitas dari ICU tidak memungkinkan untuk menerima pasien baru. Ini dia nih, alasan basi nih. Maka dari itu pihak RSUD Subang menyarankan pasien agar dibawa ke rumah sakit lain ya. Tetapi kan perlu ditangani awal dulu Pak Maksi ya, sebelum dipindahkan itu ya haruslah ditangani penanganan awal lah ya, penanganan awal
seperti apa. Mungkin pihak rumah sakit atau dokter juga lebih tahu lah daripada gua ya. Meski demikian, Dinkes Subang menyesalkan tindakan dari RSUD Ciereng Subang. Dinkes Subang juga meminta agar RSUD Subang untuk memperbaiki layanan agar tidak terjadi serupa kembali ya. Tidak ada niat mencelakakan atau menolak pasien karena saat itu memang kondisi ICU penuh. Kami menyesali karena situasi seperti ini membuat akibat yang sangat fatal dan memilukan bagi almarhumah dan keluarga. Semoga kejadian ini menjadi pembelajaran pentingnya dan berharga untuk mawas diri bagi seluruh bagi seluruh pelayanan kesehatan, katanya. Dinkes Subang secara aturan tidak bisa memberikan sanksi kepada pihak rumah sakit. Sementara itu sehingga saat ini pihak RSUD Ciereng Subang pun masih enggan memberikan keterangan kepada para awak media. Saya tidak mau berkomentar, nanti saja, singkat Dirut RSUD Ciereng Subang Ahmad Nasuhi kepada wartawan. Sangat sedih sekali guys ya. Dimana udah kita tersakiti dengan pajak yang diselewengkan, sekarang ditambah lagi pelayanan kesehatan yang acak-adut gitu ya. Gua bilang nih acak-adut ya, sangat berantakan sekali ya. Dan ya sangat menyesal sekali lah ya gua mendengarnya ya, sangat miris lah ya. Dan alasannya pun masih basi ya, tempat penuh gitu kan dan sebagainya. Ini perlu penanganan dan perlu diselesaikan lah ya, karena walau bagaimanapun juga ini rumah sakit mempunyai anggaran, menurut gua sih seperti itu ya. Apalagi ini rumah sakitnya rumah sakit umum gitu kan, punya pemerintah, seharusnya lebih baik daripada rumah sakit swasta gitu kan. Dan ini perlu diantisipasi dan perlu diperbaiki ya kepada teman-teman di RSUD yang lainnya ya, untuk menghindari hal-hal yang sama. Apalagi nih orang yang melahirkan itu udah masuk kategori gawat darurat ya, terlepas dia dari mempunyai penyakit yang lain atau indikasi penyakit lain ataupun tidak, tapi yang namanya melahirkan adalah sudah masuk kategori emergensi ya, dan harus mendapatkan penanganan yang serius gitu ya. Jadi jangan dibiarkan gitu kan ya. Ini sebagai pembelajaran ya, Pak Jokowi tolong dikoreksi ya. Apa yang Bapak bilang banyak pasien yang berobat keluar ya, seperti inilah penanganannya ya. Penanganan pelayanan kesehatan kepada masyarakat seperti ini. Jadi ya wajarlah warga Indonesia banyak berobat keluar karena penanganan di kitanya yang harus dikoreksi ya, tentunya seperti itu. Dan Pak Jokowi juga harusnya banyak turun ke lapangan dan lihat kondisinya seperti apa gitu kan ya, pelayanannya ya. Dan apalagi ini rumah sakit milik pemerintah, harusnya bisa lebih baik pelayanannya. Dan ingat bahwa kalian yang di rumah sakit daerah, RSUD dimanapun gitu kan, kalian hidup di sana kan digaji sama kita sebagai masyarakat ya, tentunya kalian harus memberikan pelayanan kepada kita. Kalian harus melayani kita sebagai masyarakat, bukannya kita dicuekin gitu kan, dan malah sekarang menjadi korban akibat alasan-alasan basi seperti itu ya. Oke, itu aja guys ya, informasi yang bisa gue sampaikan terkait dengan pelayanan kesehatan yang ada di Indonesia khususnya, umumnya ya, khususnya di Subang ini ya. Semoga ini Pemaksi segera ditangani lebih baik lagi dan tidak terulang lagi ya, karena ini sangat miris sekali ya, dan sedih mendengarnya ya, ketika nyawa orang administrasi lebih penting daripada nyawa seseorang, menyelamatkan 2 orang bahkan ya, bayi yang dalam kandungan dan si ibunya itu sendiri. Oke. Dan gue secara pribadi mengucapkan belasungkawa kepada almarhumah, dan semoga yang ditinggalkan mendapatkan kesabaran, diberikan kesabaran ya, dan bisa diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, itu aja guys informasi yang bisa gue sampaikan di malam hari ini terkait dengan pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Oke guys, seperti biasa guys, sampaikan salam gua kepada keluarga kalian, jaga kesehatan kalian, dan ucapkan selamat malam. Terima kasih.